suami-suami ojol-ojol yang di suami-suami atau istri, itu istrinya. Dia make upin gue dan dia sendiri amazing sama make upan dia. Menurut dia, kalau gua rasa itu karena susuknya lu banyak. gue sampai gini, Susuk ini antil. gue nih. Susuknya banyak ya. Dulu belum jilbaban ya. Jadi kita masih ya datang ke lokasi udah sampai akhirnya dibenerin. Kita berangkat duluan, yang pemain utamanya itu naik mobil bareng mas sutradaranya tuh. Udah sama makeup artisnya bareng mas sutradara. Udah sampai di sana nih, kan harusnya ada selamatan nih, izin kalau mau syuting teh. Bikinlah sajiannya, bikin apa. Semua pemain harus biasanya kan gue udah diingetin nih mau dimandiin. Biasanya kalau main di ribuan kita harus dimandiin. Udah bawa anduk, Pantai Cherry. Oh ya ampun. Udah terus bawa Dimana anduk. Pantai Cherry? Pantai Carita, arah sana, Carita. tapi kesana lagi. Cuma namanya Pantai Cherry. Itu emang serem ya. Udah terus udah bawa anduk, udah bawa apa, siap-siap mau dimandiin kan. Gue nggak tahu mandiin apaan. Pokoknya katanya kita dijagain lah, jangan sampai terbawa, jangan sampai apa. Terus yang gue bingung sampai di sana gini, yang lain pada dimandiin. Itu. Kata Pak Yai gini. Dipagerin ya. Iya. Sutradara ngomong gini, Pak Yai itu pemain utamanya nggak dimandiin. Dia lihat gini, dia liatin gue say. Terus dia ngomong, ulah gak usah katanya, itu mah gak usah dimandiin. Udah centong. Itu mah aman. Gue nggak tahu menurut dia teh, gue kayak udah ada yang jagain. Gue juga bingung. Gue sampai panas sendiri. Siapa yang jagain gue ya? Perasaan gue nggak ngapa-ngapain. Ini yang jaga gue sampai. Lo nggak tahu gue yang jagain. Gue tuh celingak-celinguk. Gue sampai nggak jujur ya. Habisnya bukan. Dan itu gue kena mental teh. Karena dia bilang gue ada yang jagain, gak usah dia apa-apain. Otomatis gue takut dong. Iya. Jadi di saat gue sendiri yang tadinya gue nggak pernah berpikir apa-apa, nggak pernah takut apa-apa, gue jadi berpikir Perasaan ada yang di belakang nemenin gue ya, kata Pak Yaya itu gue udah nemenin. Gue jadi kepanuan agak lumayan lama gitu loh. Nah udah sampai akhirnya tuh hilang sendiri. Udah syuting nih, pas syuting gue di make up, gue nggak tahu kenapa itu bener-bener itu cakep banget gue di make upin. PH-nya Ruben Onsu, kalau nggak salah Raffi ya. Raffi. Kalau nggak salah kan sempat dibeli, sempat dijalanin sama Ruben Onsu kan. Itu Ruben Onsunya itu sampai amazing ngeliat gue. Kita main di Raffi. Sempat di make up itu keren banget. Yang make upnya itu Vika Mahri, istrinya siapa tuh yang main suami-suami ojol-ojol, yang di suami-suami atau istri, itu istrinya. Dia make upin gue dan dia sendiri amazing sama make upan dia. Menurut dia, kalau gua rasa itu karena susuknya lu banyak. gue sampai gini, Susuk ini antil. gue nih. Susuknya banyak ya. Dulu belum jilbaban ya. Jadi kita masih ya datang ke lokasi masih celana pendek, masih apa dulu. Style kita tuh ya. Iya. Kalau datang. Jadi pakai dodot nggak masalah tuh, pakai dodot. Terus gue tuh kan nggak ngaca kalau di make upinnya teh. Nggak masalah tuh pakai dodot. Terus gue tuh kan nggak ngaca kalau di make upinnya teh. Gue pasrah aja udah, tahu-tahu suruh ngaca, dipaca dengan mahkota. Jir, gue kok cakep banget sih. Jir, gue cakep banget. Gue sampai begitu tahu nggak? Gue amazing sendiri aja lagi. Kok kayak beda gitu loh. Sampai nah ini lo bukan sini. Itu make upin aja bingung. Kok make up aku bagus banget ya, itu kayak bek gitu loh, terjadi begitu kayak aja. benar-benar ada yang itu ya. Iya itu, yang dan nempel. ada satu, gue di foto. Jadi foto itu dikasih yang ngambil Ruben Onsu, nggak tahu dia masih inget apa enggak pada saat itu ya. Tuh Ruben Jadi Onsu. lucu say, Ruben Onsu sama gue kan ada orang yang pada main di pantai tuh, tamu-tamu. Bukan Ruben Onsu dia yang foto gue. Ruben Onsunya suruh fotoin, Bang Ruben tolong fotoin. Nggak, gue berani ngomong gini. Sorry ya Sarwenda. Iya, sorry ya. Gue sendiri juga bingung, gue mau ngapain ya? Oh pada foto, oh iya, teh aku numpang foto ya, oh iya, mbak aku numpang foto. Iya, gue yang bingung, padahal gue takut naik andong, gue kan takut kudanya jalan karena dia megang ini. Gue ketakutan foto. Tapi ada satu foto itu yang ngambil tuh Ruben Onsu, terus di share ke kita. Somehow gue nggak tahu gimana caranya, itu gue kayak melayang teh. Ada kok fotonya, ada gue simpen di file gue itu. Jadi kayak nggak napak, padahal gue tuh pakai kain segini. Gue tuh pakai kain semata kaki, nggak nutupin kaki. Pakai dodot, ijo-ijo, semua dironce bunga apa segala macam. Tapi waktu gue berdiri, kaki gue nggak ada di foto itu. Jadi gini, kalau aku sih ya, menurut yang aku pernah itu juga, bahwa Pona main itu direstui sama yang di sini. Gue nggak ngerti apa. Bener, nggak itu ngerti. biasanya direstuin, kalau enggak. Karena apa? Yang amazing ini tadi, kalau aku kan juga ada pengalaman seperti gitu ya. Itu memang ada yang Pona itu memang Pona itu cocok dengan yang
yang dilakoni di situ Direstui dan kali ya. dia menyatu sama Pona pada Iya. saat itu. Jadi Iya. makanya Pona pun akan menjadi seperti dia. Pona itu. Jadi kalau aku bilang sesuatu itu kalau memang Satu itu, keduanya dia emang cakep, ketiganya make upnya jago. Iya. Itu yang yang paling real. banget, yang real. Yang real. Yang real, yang real. Itu keren banget, make upnya keren banget pokoknya. Udah, terus ada lagi keanehan nih teknik ya. Jadi sore itu kan biasanya kita itu kan panas ya, di laut itu kan pinggir laut kita, persis pinggir laut gitu syutingnya. Itu semua pada kedinginan teh. Sutradara sampai berapa lapis, sampai jaket kulit, dia bawa jaket kulit diambil. Jadi syuting tuh pada gini-gini semua. Wardrobe itu bajunya, kostumnya pada dipakai sama Padahal pemain. sedingin-dinginnya di Ih, pantai. pada menggigil gini. Dan apa yang terjadi sama gue kegerahan dong pakai dodot. Padahal pakai dodot ya? Gue kegerahan. Wardrobe itu bajunya, kostumnya pada dipakai sama Padahal pemain. sedingin-dinginnya di Ih, pantai. pada menggigil gini. Dan apa yang terjadi sama gue kegerahan dong pakai dodot. Padahal pakai dodot ya? Gue kegerahan. Aduh, gerah, kipasin dong, kipasin. Ih, Tepona, gimana sih? Yakin nih orang kita pada kedinginan. Orang tuh pakai baju 3 lapis. Gue pakai dodot tengah malam kena angin jegar-jegur. Gue kepanasan. Itu salah satu kejadian ya. tandanya itu. Dan kita itu start syuting itu kan jam 10 pagi. Udah terus tuh lanjut gantian nggak berhenti teh. Itu nonstop, berhenti hanya sholat isya, sholat maghrib, sholat isya itu kita nggak diterusin, jadi nggak ada istirahatnya didurin. Jadi syutingnya lagi setelah sholat isya. Jadi stop maghrib, syutingnya lagi setelah sholat isya. Udah tuh terus sampai jam 6:30 dan apa yang terjadi itu sebelum kita selesai syuting itu angin tuh kayak kenceng banget. Itu orang sambil yang jadi jaga kereta gue yang begini. Kan dia pakai dodot, dia pakai baju, dia nggak pakai baju, pakai rompi. Gue kan kegerahan ya, dia kadang giniin gue dan dia berdiri gini. Dia kedinginan. Gue mau ketawa dong. Untung nggak ada dialog, gue tuh nggak ada dialog teh. Asli, syuting itu gue nggak ada dialog ya. Udah kagak ada dialog, udah dibayar mahal. Coba. Nggak ada dialog gue. Terus pengawal gue pakai rompi gitu. Dia cuma diem doang kayak gitu. Iya, gue duduk gini dengan menahan kegerahan, keringetan. Sementara tuh pengawal gue berdiri jagain kuda gitu. Jadi diambil di longsut teh. Karena kalau agak deket harusnya kan deket. Itu gemeter nggak bisa ditahan. Woi, jangan shaking, kata si bang siapa sih, bang Andri apa bang apa ya. Itu jangan shaking, kelihatan. Akhirnya ngambilnya long shot biar nggak kelihatan yang gini-gini Gemeternya. kedinginan kenceng banget. Yang pakai ini malah nggak Kegerahan, makanya gue sendiri yang kegerahan gila kayak orang gila. Aduh, gerah banget ini. Kipasin dong, kipasin. Gue sendiri dari seluruh orang yang ada di dalam proses pembuatan FTV itu. Nah terus begitu, oke, udah selesai nih terakhir, terakhir. Oke, bungkus ya, tahu angin hilang, udah gitu baru pada kegerahan. Gerah ya, Ih, bayangin tuh. Ya, Itu harusnya sih emang gerah ya. itu kayaknya satu-satunya film produksi, maksudnya yang aku benar-benar get involved ya. di situ. Kebetulan peran utama lagi Pengalamannya. juga, pengalaman yang paling berkesan sih, paling mengerikan ya. Dan bayarannya itu loh. Aja. Cocok markocok. Tapi emang kalau sutradaranya kalau yang udah cocok kan sutradara gini sih, walaupun tidak melalui proses casting, biasanya kalau sutradara itu pernah kenal kita, tahu oh aku pengen sih ini kalau sutradara tuh kalau udah cocok yuk, jadi mereka kadang-kadang misalnya mereka udah tahu Pona, berarti kan udah tahu Pona, udah tahu nih Pona nih mainnya seperti ini, udah tahu kartunya, dia udah nggak usah di casting lagi. Karena kayak aku juga pernah di layar dikenal ya. layar lebar. Aku kan kalau kita layar lebar biasanya kan kita kalau misalnya udah terpilih nih kan udah kayak kita kan screen test dulu, biasanya screen test bukan casting ya, screen test. Terus nanti biasanya tanda tangan kontrak kita dibayar 50% ya, bayar 50% habis syuting, selesai syuting baru 50% lagi langsung, biasanya kalau lebar gitu. Tapi aku juga pernah kalau misalnya sutradaranya itu misalnya ngerasa cocok sama kita, itu aku pernah disuruh main di salah satu film. Dia minta pokoknya Mbak Yanti nanti main di film aku ya, di PH aku gitu, main di judul ini gitu kan, untuk itu layar lebar. Itu dia udah transfer full semua dari 2 bulan setengah sebelumnya, sebelum syuting. Jadi pas gua syuting tuh duitnya udah habis. Malah nggak enak ya kalau Iya, enggak, karena saking dia ngikat kita supaya di tanggal Jangan itu kemana-mana. kita Kemana-mana. sampai dia bilang minta nomor rekening gitu. Belum tanda tangan kontrak, pokoknya Mbak Yanti jadi, aku jadi mamanya Nasi Lemir waktu itu. Terus udah gitu, udah pokoknya udah dibayar full itu
benar-benar dibayar full. Dibayar full pas Jadi 2 nggak bulan. ada alasan Jadi untuk pas menghindar. iya nggak ada alasan untuk menghindar, tapi enak banget ya kalau orang kan beres syuting mereka dapat duit. Gua kagak. Orang 2 bulan syuting udah dibayar. Habis duluan. Duit udah dibayar duluan. Itulah pengalaman-pengalaman. Nah, sekarang kita udah mendengarkan pengalaman dari adik-adik yang cantik ini. Sekarang mereka kan sudah bermain sudah lama ya di film. Kita mah mendekati pensiun. Sekarang kita tanyakan, kita minta tip-tip kepada yang mereka yang baru akan memulai menjadi pemain sinetron atau pemain film. Sekarang coba Pona dulu berikan tip-tip kepada mereka supaya menjadi artis yang baik, yang punya dedikasi. Itu seperti apa? Kasih masukan ke mereka. Iya tadi kayak tadi Teh Hati ngomong juga sama ya, maksudnya disiplin. Gue tuh orang yang kadang dibilang telat, tapi gue kalau untuk urusan syuting, untuk urusan kerjaan, alhamdulillah gue sih Jaga ya. gue jaga gitu. Tapi kalau janjian apa gue masih santai orangnya. Tapi Kalau main juga itu. kalau main gue masih santai. Tapi kalau gue syuting, alhamdulillah gue tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Bahkan Iya. sama kayak Teh Hati, gue lebih dulu Lebih baik nunggu. callingan jam 8, gue jam 7 udah di lokasi. Udah di Dan lokasi. lokasi masih kosong. Betul. Akhirnya di Tos selama dulu, gue tos nunggu, dulu. gue pakai buat make up. Gue mostly make up sendiri. Sama terus lagi. Gue gitu mostly make up sendiri. Sisanya paling kalau misalnya kekurangan. Kita pemain yang nggak ngeribetin. Enggak. Nggak ngerti lah ya. Datang Kostum juga kostum sama, udah gua bawa sendiri, make up udah make up sendiri. Dan tepat waktu ya. Betul, iya. waktu. Yang ada kita Tepat bawa waktu makanan ya. panggilan. Yang ada gue bawa makanan ke lokasi ya. callingan jam 8, gue jam 7 udah di lokasi. Udah di Dan lokasi. lokasi masih kosong. Betul. Akhirnya di Tos selama dulu, gue tos nunggu, dulu. gue pakai buat make up. Gue mostly make up sendiri. Sama terus lagi. Gue gitu mostly make up sendiri. Sisanya paling kalau misalnya kekurangan. Kita pemain yang nggak ngeribetin. Enggak. Nggak ngerti lah ya. Datang Kostum juga kostum sama, udah gua bawa sendiri, make up udah make up sendiri. Dan tepat waktu ya. Betul, iya. waktu. Yang ada kita Tepat bawa waktu makanan ya. panggilan. Yang ada gue bawa makanan ke lokasi ya. Yanti begitu juga sama. Sama, Apa? kayak gitu. Tambahannya apa Cinta? Ya sama sih aku kayak Pona. Integritas yang penting Iya, ya. iya, Kalau iya, buat gue, kalau apapun pekerjaan yang kita pilih, integritas itu nomor 1. Betul. Itu Dan fokus nomor ya. 1. Iya. Disiplin, Fokus. integritas, fokus itu udah nomor 1 deh. Udah nggak ada yang ngalahin. Pokoknya yang paling utama itu kalau ya yang seperti Pona bilang ya, kita tuh yang seperti itu disiplin apa itu udah pasti gitu ya. Sama aku juga kalau misalnya callingan jam 8, jam 7 kadang udah standby di lokasi. Yaitu jadi aku masih sempat make up apa. Jadi orang make up itu nggak ada celah orang make up untuk kesal sama kita. Iya, nggak Ingat ya para orang make up di Dengar Raffi, di OT, Trans TV, di Star Vision, MK, Multivision, mana lagi pun banyak lah PH-PH itu pasti yang kenal kita berdua nih. Boleh tanya orang kostum kadang minjem baju sama gue. malah pinjem gue ya. Iya. Saking kita memang prepare. Terus Kita awal prepare ya, kostum sendiri. apa Nggak jadi desain. kita tuh datang tuh bener-bener yang udah on, udah make up. Kita tinggal nanya aja, besok gue perannya apa? Orang susah. Oh, gue udah tahu make up orang susah seperti ini. Perannya apa? Orang kaya. Oh ya udah, gue udah dandan make up orang kaya. Jadi orang kostum tuh datang kita ganti baju aja sendiri, nggak usah. Padahal kita bawa asisten ya, kadang-kadang bawa asisten sendiri, dari sana pun asisten disediain. Tete sih. Tete selalu bawa asisten. Kalau gua single tapi fighter. tapi asisten aku itu lebih ke selalu yang sendiri. nanti cuman ngeberesin baju-baju yang bekas pakai, tapi make up aku sendiri, apa segala macam sendiri selama aku bisa kerjakan Lebih ini. nyaman ya. Aduh, semuanya sendiri deh gitu. Udah nggak ribet. Terus yang paling utama adalah kita saling menghargai sama-sama pemain. Sebelum syuting mulai kita udah ngobrol Iya. dulu chemistry-nya biar dapat. Nggak bisa tuh namanya pemain di satu judul terus cuek-cuekan, itu nggak bisa. Adab sih. Kalau Iya. di muslim bilangnya adab, Adab, kita betul. harus dijaga. Akhlak harus Akhlak, dijaga. adab. Itu nomor 1 deh pokoknya. Jadi orang bagaimana orang menghormati kita Mannernya. Itu jadi semuanya tergantung dari niat kita. Betul. Kalau niat kita akan maksudnya niat kita kalau kita memang sungguh-sungguh, semua pekerjaan itu Iya. akan menghasilkan Iya. sesuatu dan Terus, menghasilkan yang baik. Terus satu untuk pesan yang apalagi untuk para pemain yang baru terjun ya apalagi ya. Jangan sok artis sih, nggak boleh penting itu. Karena kita di situ semuanya sama. Kadang-kadang ada juga yang para pemain itu nggak mau main sama kalau kita itu sama kru, sama figuran sendiri. Kita tetap semua kita ini apa sharing apa gitu. Karena apa? Lu biar jadi peran utama, lu tanpa bantuan kru yang lain, Karena lu bukan kerja siapa-siapa. tim, kan? Itu kerja tim. Film tuh kerja Mau tim. sehebat apapun lo, kerja tim. Iya, nggak bisa mau sehebat musuh ada nama pun lu. Makanya kalau gue dari dulu nggak pernah takut sama kayak gitu gua. Jadi gua- benar satu tim itu harus ya. Iya, betul. Harus solid lah, jangan merasa apa. Pokoknya kalau misalnya yang benar-benar pemain mah nggak pernah jadi artis, nggak Tuh, pernah. nggak usah jadi. Nah sekarang Biasa kita tadi sudah ngobrol bersama Sapona, Pona Chantal, Yanti Yanti Yaser. Yaser. Kita bersama mengucapkan terima kasih. Jangan lupa tonton video ini di channel kami, channel Caitari Entertainment Loket. Like,
like, comment, and share. Iya. And share ya, Share. guys. Jangan lupa kepoin. Kepoin. Punya Pona apa Pon? Diary Mapona. Terus jangan lupa follow IG-nya Sapona 18 ya. Oke, dan Oke, jangan lupa IG-nya Yanti Yasir Official sama YouTube-nya juga Yanti Yasir Official. Oke, kita 3 bersaudara. Makasih semuanya. Salam. Assalamualaikum. Salam.